Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 151 sampai 155. Pernah ketika aku berada di dapur bersama Suster Anne, ia sedikit marah kepadaku. Sebagai hukuman, aku disuruhnya duduk di meja, sementara ia sendiri terus bekerja keras, membersihkan dan menyikat. Sementara aku masih duduk di sana, para suster datang dan sangat heran mendapatiku duduk di meja. Dan setiap orang berkomentar sekehendaknya. Yang seorang berkata bahwa aku adalah seorang pemalas, dan yang lain, sungguh aneh. Waktu itu, aku adalah seorang postulan. Suster-suster lain berkata, akan menjadi suster macam apa dia? Tetapi, aku tidak dapat turun, sebab suster telah memerintahkan aku untuk duduk di sana demi ketaatan, sampai ia menyuruh aku turun. Sungguh, Allah sendiri tahu betapa banyak tindak penyangkalan diri telah terjadi. Aku merasa sudah mati karena malu. Allah sering membiarkan hal-hal seperti itu demi pembinaan batinku. Tetapi ia mengimbangi perendahanku ini dengan penghiburan yang besar. Dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, aku melihat dia sangat elok. Yesus memandangku dengan mesra dan berkata, "Putriku, jangan takut akan penderitaan. Aku menyertaimu." Pernah aku mendapat tugas jaga malam, dan hatiku sangat menderita sehubungan dengan pelukisan gambar itu. Dan aku belum tahu jalan yang harus kutempuh, sebab mereka terus-menerus berusaha meyakinkan aku bahwa semua itu adalah hayalan. Di lain pihak, seorang imam berkata bahwa barangkali Allah menghendaki disembah lewat gambar ini, dan karena itu aku harus berusaha agar gambar itu dapat dilukis. Sementara itu, jiwaku mengalami keletihan yang luar biasa. Ketika aku memasuki kapel kecil, aku mendekatkan kepalaku ke tabernakel, mengetuknya sambil berkata, "Yesus, pandanglah kesulitan-kesulitan besar yang kuhadapi sehubungan dengan pelukisan gambar itu." Dan aku mendengar suara dari tabernakel, Putriku, penderitaanmu tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Pada suatu hari, aku melihat dua jalan. Yang satu lebar, dilapisi dengan pasir dan bertaburan bunga-bunga, penuh dengan sukacita, musik, dan segala macam kenikmatan. Orang menapaki jalan itu sambil menari dan bersenang-senang. Mereka sampai pada ujung jalan itu tanpa menyadarinya. Dan pada ujung jalan itu ada suatu jurang yang mengerikan. Itulah jurang neraka.
jiwa-jiwa itu berjatuhan ke dalamnya. Begitu mereka melangkah, langsung mereka jatuh. Dan jumlah mereka sedemikian besar, sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya. Dan aku melihat jalan lain, atau lebih tepat, suatu lorong, sebab jalan itu sempit dan berhamparan duri serta batu-batu. Dan orang yang menapak di jalan ini mencucurkan air mata, dan segala macam penderitaan menimpa mereka. Sejumlah dari mereka jatuh di atas batu-batu itu, tetapi langsung bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan. Pada ujung jalan itu, ada sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan segala macam kebahagiaan. Dan semua jiwa itu masuk ke dalamnya. Seketika itu juga, mereka lupa akan segala penderitaan mereka. Pernah, ketika dilaksanakan adorasi di biara suster-suster keluarga kudus, aku pergi ke sana pada petang hari bersama salah seorang suster kami. Begitu aku masuk kapel, kehadiran Allah memenuhi jiwaku. Aku berdoa seperti yang kulakukan pada waktu-waktu lain, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, Ketahuilah bahwa kalau engkau mengabaikan masalah pelukisan gambar itu dan seluruh karya kerahiman, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa pada hari penghakiman. sesudah kata-kata Tuhan ini, suatu ketakutan memenuhi jiwaku, dan peringatan itu terus mengiang di telingaku. Meskipun berusaha sekuat tenaga, aku tidak dapat menenangkan diriku. Kata-kata itu terus mengiang di telingaku. Jadi, pada hari penghakiman, aku tidak hanya harus mempertanggungjawabkan diriku sendiri, tapi juga jiwa-jiwa orang lain. Kata-kata ini menusuk tajam dalam hatiku. Sesudah pulang, aku pergi kepada Yesus kecil, menelungkupkan wajahku di depan sakramen Maha Kudus, dan berkata kepada Tuhan, aku akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuanku. Tetapi aku mohon kepadamu untuk selalu menyertaiku dan memberiku kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu yang kudus. Karena Engkau dapat melakukan segala sesuatu, sedangkan aku tidak dapat melakukan suatu pun dari diriku sendiri. Sejak waktu tertentu, aku mengalami bahwa tiba-tiba aku merasakan dalam jiwaku ada seseorang yang berdoa bagiku. Aku segera merasakannya di dalam jiwa. Demikian pula aku merasakan dalam jiwaku ketika suatu jiwa minta kudoakan, meskipun mereka tidak berbicara kepadaku tentang hal itu. Perasaan itu seperti suatu kegelisahan, seolah-olah seseorang sedang memanggilku. Dan ketika aku berdoa, aku beroleh ketentraman. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama
buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.